Alhamdulillahil hamid wa bihamdihi hamidahul hamidun wa bifadlihi abadahul qasidun wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tus'iduna ma'al ladina yas'adun wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faruwiyina fi sahihil Bukhari wa Muslimin an Anasin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qol Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah min al barakah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali semata-mata dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Langgar yang kita cintai ini, langgar Nurul Karamat, untuk mengadakan majelis taklim kita yang kita adakan di antara salat fardu maghrib dan salat fardu isya ini. Semoga dijadikan Allah taala sebagai usaha yang diterimanya dan diberkahinya dan dihasilkannya hingga kita menjadi umat-umat Rasulullah SAW yang berada di akhir zaman ini, yang dirindukan dan dibanggakan beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala syahidin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau langsung mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi berupa doa beliau, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah di kota Madinah ini keberkahan 2 kali lipat daripada keberkahan yang engkau jadikan di kota Mekah. Artinya Allah Ta'ala telah memberkahi kota Mekah dan juga memberkahi kota Madinah. Nabi minta kepada Allah agar keberkahan di kota Madinah itu lebih besar daripada keberkahan yang ada di kota Mekah. Tentulah doa Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah keistimewaan kota Madinah. Dari segi keduniaan dan keakhiratan, atau keduanya sekaligus, maka kota Madinah mempunyai keberkahan yang lebih besar. Walaupun dari segi fadilat masjidnya kan Masjid Haram nomor 1. Tapi kalau secara umumnya kota Mekah, kota Madinah, maka kota Madinah keberkahannya 2 kali lipat daripada kota Mekah. Nabi pernah juga berdoa, ya Allah, berkahilah mereka tentang berkaitan dengan takaran-takaran mereka. Nah, artinya masalah berzakat, masalah pembayaran menebus suatu dengan gandum misalkan, nah maka itu selalu ada di kota Madinah, tidak ada yang melanggar hukum itu. Itu keberkahan karena artinya kan harta itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, tidak digunakan untuk membanggakan kepada Allah, itu berkah karena itu berkah secara akhirat. Berkah secara duniawi, nah, takarannya itu banyak, nilainya itu besar.
Terkadang sedikit tapi mencukupi orang banyak, itu keberkahan. Atau pulang benda-benda ini digunakan menjadi hasil keberuntungan-keberuntungan di dalam usaha. Sehingga dengan berkah doa Nabi ini mereka pun mendapatkan harta yang melimpah ruah sepeninggal Rasulullah SAW. Kenapa jadi Nabi minta kepada Allah keberkahan kota Madinah 2 kali lipat dari keberkahan kota Mekah? Karena Allah Ta'ala mengharamkan kota Mekah itu dengan berkat doa Nabi Ibrahim. Adapun kota Madinah maka Allah Ta'ala haramkan dengan berkat doa Nabi besar Muhammad SAW. Tentulah keberkahan yang didatangkan oleh Nabi Muhammad itu lebih besar daripada yang lainnya. Nah, maka pelajaran yang kita ambil daripada hadis Nabi SAW ini, bahwasanya kota Madinah itu mempunyai keistimewaan yang melebihi daripada kota Mekah. Kenapa? Jadi kayak itu karena berkah Nabi Muhammad SAW. Jadi jadi guru sekumpul balik, memang ulama itu berselisih pendapat. Nah, itu berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Mekah lebih afdal daripada Madinah. Ada yang mengatakan Madinah lebih afdal pada kota Mekah. Di sini kan mengedepankan dalil Madinah lebih afdal pada kota Mekah. Nah, lalu jadi kita ini menghormati ulama. Bila kita tabulujur berdiam di Makkah sedih, berniat kita aku 4 ulama yang mengatakan Makkah lebih afdal dari Madinah. Dapat naharat sedih. Karena pulang bila taburung kita ke Madinah pulang. Berniat pulang aku 4 ulama yang mengatakan kota Madinah lebih afdal dari kota Makkah. Nah, sehingga selalu mendapatkan yang terbaik. Itu kita kalau berilmu itu kan bisa menggunakan ilmu. Nah, itu juga terbaik. Tapi kalau kita membandingkan sesuatu yang menjadi nilai kota Madinah itu besar adalah tertanamnya atau dimakamkannya jasad Rasulullah SAW di situ. Nah, sehingga tanah nang mengulubuni Nabi itu, tanah pekuburan Rasulullah itu paling afdal tempat seluruh dunia. Ka'bah pun kalah daripada tanah itu nama menjadi makamnya kuburnya Rasulullah SAW, kata ulama. Karena di situ mengandung jasad Rasulullah, otomatislah menjadi hebat juga tanahnya itu. Ada kalau syairnya tak, belajar syairnya tak. Ya Taibatu madza naqul wa fiki qad halla rasul. Wahai kota Taibah, wahai kota Madinah, apalagi yang kami bisa ucapkan untuk memuji-muji engkau. Engkau sudah yang paling hebat di antara semua kota. Wa fiki qad halla rasul. Di dalam dirimu Rasulullah sidin bertahan bertempat. Wa kulluna narjul wusul bi Muhammadin nabiyina. Amun sampian itu mengandung Rasulullah, maka kami dengan memuji sampian wahai kota Madinah, inginlah kami tersambung semuanya kami ini kepada Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Ya Rawdatal Hadi Syafiq wa sahibaihi wal baqi. Wahai raudhahnya Nabi Muhammad. Raudhah itu kan antara mimbar lawan makam Rasulullah itu raudhah. Wahai tempat tanah nang berapa meter deh lah, ya kan kada luas benar dah, kilometer aja. Nah di situ adalah miliknya Rasulullah pemberi syafaat, raudhahnya Nabi Muhammad. Wa sahibaihi, dan juga 2 sahabatnya itu Abu Bakar dan Umar di belakang Nabi. Wal baqi, dan juga raudhahnya baqi, artinya tempat pakuburan sahabat dan para ulama di kota Madinah di Baqi.
Baqi itu Jannatul Baqi lah. Itu Sayyidina Utsman. Uktub lana nahnul jami' ziyaratan li habibina. Ya Allah, catat kami sabarataan. Masukkan kami sabarataan dan catatan untuk menziarahi Nabi Muhammad. Syair itu bagus bener lah. Doa, mengandung doa orang hendak menziarahi Rasulullah. Jangan baca syair busyra lana atau kan. Nah, bila uktub lana itu berniat mudahan aku diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Uktub lana nahul jami' ziaratan li habib. Nah, di situ kehebatan kota Madinah karena Rasulullah ada di situ. La tiba ya'dilu turban dhamma a'dumahu tuba limun tasyikin minhu wa multazim. La tiba ya'dilu turban dhamma a'dumahu. Minyak harum parfum seluruh dunia tidak akan bisa mengimbangi tanah yang mengelubungi jasad Rasulullah SAW. Pasti kalah. Tanah itu pasti buah harum. Jangan Rasulullah SAW. Imam Bukhari aja, makan Imam Bukhari buah harum. Kenapa? Karena sini hafal hadis Nabi. Ratusan ribu hafal hadis Nabi. Jadi beratus ribu hafal hadis Nabi Imam Bukhari. Makamnya buah harum. Karena apa nih? Memori sidin itu kan. Nah, otak sidin itu mengandung ucapan-ucapan Rasulullah. Nah, sehingga kubur sini buah harum. Imam Bukhari. Nah, itu. Ada Rasulullah, ada kan mengandung hafalan hadis Nabi. Imam Syafi'i itu kan di Mesir. Imam Syafi'i pernah ada dipindah orang. Kubur Imam Syafi'i itu dipindah orang penyangan. Apakah alasan pemerintah saat itu kan? Di hari itu kisahnya. Lalu sudah sepakat harinya ditentukan, tabuk tanahnya. Nah, sekitar berapa kada menabuk? Sakanya manih. Marin keluar buah harum benar. Sampai tukang tabuk kuburnya liut. Mencium buah harum liut. Aja aku ada lagi mana usahakannya liut. Nah, hana berganti akan ya juga harumnya demo kan. Maka Imam Syafi'i demo. Artinya kada ada izinnya nih hana memindah jasad Imam Syafi'i. Nah, pada liut orang tak kawan yang penting para yang berang aja, jadi akan pulang. Nah, maka kada jadi memindah. Kada jadi memindah maka Imam Syafi'i. Gitu kan. Jadi kan orang-orang yang berhubung dengan Nabi itu kuburnya buah harum. Pengarang apa? Dalail kan. Buah harum juga kubur sidin. Maka tujuh baca salawat ke Nabi kan. Dia orang terhubung dengan Nabi buah harum. Buah harum. Tujuh baca salawat tadi kan. Karena banyak menghafal hadis Nabi, Imam Syafi'i itu kan banyak menghafal hadis Nabi dan ilmunya pulang kan buah harum. Apalagi dia siapa kubur Rasulullah kita itu. La tiba ya'dilu turban damma a'zumahu. Tuba limuntasyikin minhu wa multazimi. Untung benar orang yang sampat menghingut bau itu dan sampat mencium dalam kubur itu. Luar biasa untung benar. Diberikan kesempatan demikian. Para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Maka kata ulama, pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini, carilah keberkahan di mana ada kesempatan. Di mana ada kesempatan cari keberkahan. Tentulah kita dengan berdalil dari nas-nas atau penunjuk-penunjuk agama. Di antaranya adalah imbah makan tuh dikucuk, jari itu dikucuk, keberkahan tak? Nah, mengucuk jari itu keberkahan. Ada gina harap pada ngintu, jarang patah amalakan. Imbah makan kucuk jari lah, kucuk jari lalu dibasuh pakai baju penginuman nih, kita basuh tangan kita, turun di piring. Nah, imbahnya apa? Baju di piring itu, nah dia ulah-ulah kan di sisanya supaya nang larut nang eta angkatkan oleh banyu.
imbahnya dikinom piringnya. Nah, ini di rumah seorang aja mah kalau menggawi lah. Waktu orang nang acaraan nih aneh kisahnya nih. Kepada video kan, kamu tuan guru aja kan masih mending, orang biasa nih bisa jadi huhurutan, ada sunnah Nabi. Nah, apa dilihatnya Ujaim Ghazali panarang hati. Nah, panarang hati. Orang aja, kadang pun orang ada kan gitu. Terus orang aja, pangalihakan. Nah, itu. Jadi namun ucup tuh ada dapat tiga pang orang lah. Ya, kan dapat tiga dapat kawan berapa menang tadi lah. Nah, berpiring dari lah atau ketahuan bener lah. Ada mengerti bisa menyambat itu. Nah, jadi imbah dikucup hanya dibasuh. Nah, jadi kan kada apa? Ada nang lumut, anu tangannya basuh tadi. Jadi keberkahan tuh di makanan kita nih kan keberkahan ada, amunnya kita kada dikucup kan bisa di situ berkahnya pas hilang, lepas kita. Nah, sisa-sisa nang di jari jemari kita tadi tetap. Bila orang kada berberkah, jar Nabi kan pas nang kaya orang makan tapi kada kenyang. Artinya tenaga yang ada pada dirinya itu kada dipakai pada beribadah, kada dipakai pada mengerjakan kebaikan. Itu tuh tandanya kada berberkah. Nah, kada berberkah itu kan imbah bertenaga lalu dia kapanggil hati itu hendak beribadah kepada Allah. Itu buktinya makanan itu berkah. Nah, ini bila ditinggalkan kan tadi berkahnya lalu kada dapat nilai-nilai ibadah dan ibadah makan tadi. Jadi jar Nabi ucup ya Nabi jari itu dileti. Kamu kada tahu jadi di mana keberkahan makananmu itu. Nah, jari-jarimu tuh. Maka usahakanlah kita mengamalkan ini. Berapa kali sehari makan? 3 kali. Nah, 3 kali ini sunnah Nabi. Padahal gebian biasa dinyatakan mengucup tangan ini sunnah Nabi. Itu kan bukan sekadar nang hendak menghabiskan nang anu aja. Kenyamanan bumbunya apa aja. Jadi nang di tangan ini yang dikucup. Dia kan sering nyaman kayak nyamanan masakannya. Kada itu ada sunnah Nabi. Nah, jadi bahayanya orang meremehkan sunnah. Tahu pada sunnah nggak meremehkan itu orang tuh jadi murtad. Kenapa aja itu aja orang tuh mau ngomong tangan aja. Jadi kawan itu sunnah Nabi gitu orang guru. Sunnah apaan aja nang anu tujuan apa nang menjijikkan itu atau meriget itu jangan ada bagus lebih kurang. Nah, bila menghina-hina lah sunnah Nabi, orang tuh jadi murtad. Jangan tiba-tiba menghina sunnah Nabi. Nah, apalagi para sahabat itu kan sangat peduli terhadap sunnah tadi. Terhadap keberkahan tadi. Selain sunnah keberkahan mereka cari sekali. Sehingga mereka bila tahu pada ini berkah, pokoknya berebut banget mendapatkannya. Seperti mereka meyakini bahwasanya apa yang ada di jasad Nabi itu berkah. Sesuatu pada jasad Nabi itu berkah. Jangan dengan jasad Nabi, bakas Nabi kan berkah. Kan kita nih ada kuku kan tatak, rambut dipotong, nah itu sesuatu yang ada pada jasad Nabi itu ketika dilepaskan pada Nabi itu berkah. Nah, pada buahnya pas waktu itu Nabi berumrah sini mungkin tahun ke-7 atau tahun ke-7 atau tahun ke-10. Oh, Khalid bin Walid. Nah, Nabi berumrah, pokoknya berumrah Nabi lah. Nah, lalu ketika Nabi bergundul cukur Nabi apa adanya berebut pasa diadakan panitia cukur. Amunnya kadaka itu habisam kamu enak. Jadi siapa panitianya itu yang berhak membagi-bagi rambut tadi. Lalu dipilihlah Abu Talhah. Abu Talhah ini adalah abahnya Anas bin Malik abah tiri. Nah, padanya bagi. Lalu ada sahabat Khalid bin Walid. Orang ini jagau. Nah, jagau berperang Khalid bin Walid ini masuk Islam juga. Hendak juga dapat. Entah apa juga aku aja. Nah, menengai tangan. Pas dijulungi Abu Talhah. Nang dipintangan bumbunan Nabi. Nah, dapat Khalid bin Walid itu cangkal minta juga kan. Dapat rambut bagian bumbunan Nabi. Nah, pada bungkus sidin likapakan sini di kupiah. Nah, dikapakan di kupiah, pakai kupiahnya. Di dalam lah
Kopiah di bagian dalam kopiah nih. Nah, pada sidin aku bila perang kadang kalah, manang terus. Bila bawa kopiah tuh di kepala sih manang tuh. Ini pikiran nih jadi apa? Harap taktik perang tuh ada tuh seperti ide mengalahkan musuh nih orangnya pun tambah jegau, tambah berani lah musuh. Menang terus aku jadi. Itu kan Sayyidina Khalid Walid tuh jadi awas ini bilang bilang papak hunat menghunat nih. Nah, karena parang tuh kan dulu mati sidin. Nah, karena senjata musuh itu. Memang sini hendak benar mati syahid. Jadi mau kadamu saya mati, kadamu mati sidin. Luka-luka aja bisa, tapi kadamu mati. Nah itu karena sidin membawa rambut Nabi tadi. Nah, kopiah nang buruk tuh kan pernah gugur lo kan yang abut benar mah ngepong sidin anak buah mengepongkan. Dia dapat punya buruknya kopiahnya. Nah, aja anak buah gitu di pala-palar. Ini kan ada kopiahnya, ada harat di dalamnya nih nah. Oh, ada rambut Rasulullah SAW. Kemudian lagi Sayyiduna Abdullah bin Zubair. Ini sahabat Nabi, paranahnya karenanya kamanakan bini Nabi. Ini kan Abdullah bin Zubair ini Mama Sidin Asma. Asma itu kakaknya Aisyah. Jadi Abdullah ini lawan Sayyidah Aisyah itu acel kan. Nah, waktu masih kekanak Sidin nih. Nabi itu besungu Sidin. Nah, bekam, Nabi bekam. Lalu darah Nabi itu kan di mangkok adalah nah membuang hiau Nabi kekanak kan nya rencana ke rumah kan kabar jadi suruh ini buangkan ini buangkan ke tempat nang anu jadi nabi nang kira-kira ada lagi nang dia turang nah nggih ya Rasulullah ya baunya ke belakang rumah oleh sahabat Nabi yang masih kekanak waktu itulah Abdullah bin Zubair nih bawa ke belakang rumah itihi mangkok nih kan pikir rupanya ini darah Rasulullah ini Rasulullah orang mulia yang tahu benar pada Rasulullah mulia tertanam sudah kan di hati kekanakan nih Nabi ini adalah orang yang paling mulia kesempatanku mendapatkan tak darah ini kan mungkin kada dua kali sekali gini aja ada kesempatan bertamuan Nabi imbah bapak besungu tadi dapat darah Nabi ini dudi kada apa nih kita dapat kesempatan gini amun aku buang rugi aku kan kalau Nabi ini orang mulia pasti darah yang ada pada Nabi sesuatu yang mulia juga tidak ada yang kotor tidak ada yang jelek pikir ya sudah tuntumnya sudah lagi nah dituntum sidin ayo pakal ceran tadi baju atau apalah nah, pokoknya di melingir kanu kamu untung kan dijilat dihabiskan kita gok sidin ada apa jadi darahnya itu kada itu kayak kita kan kita genyir lah kita darah kita kayak itu kan nah, jadi darahnya kada apa nih kada mau lah jijik Allah sidin memakan nih menaguk masuk ke rumah pulang dia Nabi kayak Pak wahai kakanak sudah kayak kamu buang gih belum buang deh kemana tempat yang paling tersembunyi ya Rasulullah pokoknya orang ada dapat nih siapa aja kadang orang menemukan lagi oh ya aja Nabi Abu Lujur Salman Al Farisi coba itu naik ke rumah juga kan bilang Nabi ya Rasulullah biar apa orang tadi lawan kakanak ini Abdullah bin Zubair ini kusuruh tadi membuangkan darahku aku imbah banu aja Nabi imbah bapak nih bebekam kusuruh buangkan jadi buangkannya tadi aja tadinya dibuangnya apa ya Rasulullah ditagoknya dari pian tadi urun lalu melihat di belakang rumah lalu taburun lalu juga melihat tadinya menuntung ya Rasulullah wadah mangkuk pian tadi apa nah Nabi Nabi itu karena ya berebah aja kan santai berebah aja mendengar nang saman memudahkan berdiri langsung mana kuni bujurkah ikam tagoknya nah kuni sidin kan anak tadi inggih ya Rasulullah nah mungkin ini aja Nabi ikam celaka orang yang memerangi ikam dan celaka orang yang ikam perangi pokoknya ikam pada yang disentuh api neraka karena menginum darah Rasulullah SAW itu Abdullah bin Zubair nah, jadi kan najis darah Nabi itu kemudian darah rambut Nabi ini rupanya ada yang menggeduh kan geduh digeduh dan seterusnya sampai ke zaman Imam Ahmad nah, Imam Ahmad ini abad ke masuk abad ketiga sudah nah, ini kan murid Imam Syafi'i Imam Hambali nah pernah Imam Hambali itu menemukan darah rambut Rasulullah ada orang yang menggeduhkan sampai ke zaman Imam Ahmad ini rambut Rasulullah lalu sini ambil berkah culupakan gimana kabenyu dikinom baginya nah,
Dan ini kecurupan rambut Rasulullah. Jadi jabah hari itu ada kisah orang berdua beading hutan ini sugih benar kan. Tinggal lalu berbagi harta di bading tadi. Banyak kayak hartanya kan bagi dua. Bagi dua. Lalu ada pulang perisai panggilan orang tua ada tulisan mungkin lah ini adalah rambut Rasulullah. Orang sugih panggilan menabus mana kali kira dapat anu kan apa menabusin nih. Mungkin orang nang kapal lipit abus sidin sugih Pak. Ini bisa itu aja deh. Bisa kita kan kapal lipit bisa menjulung kak sugih aja enggak. Ini rambut Rasulullah. Pariksa 3 helai. Bagiannya rambutnya panjangnya kan sekilan atau lebih. Nah, ini kita bagi dua aja deh, dua ini. Ya, Pak, ini aku sahalai, kamu sahalai. Ya. Nah, salah ini Pak, kita panggil dua. Kan kita bagi rata Pak, panggil dua. Ujian adik jangan dipanggil, rambut Rasulnya dipanggil, kada bagus. Rambut Rasulnya kada bagus dipanggil-panggil. Kita kurang hormat mana. Ya kayak apa lagi? Ini aja adik lah. Ulun mau ambil ketiga-tiga rambutnya. Pian ambil harta senyaan, ya Pak. Ayo nang kakak. Ya, kau ambil harta abah semuanya, ikan ambil rambut tiga lain. Ya, berilaan kita dah. Itu. Nah, kalinya nang kakak ini mengelola harta ada berhasil pas ada jika disugih lagi kayak ada sugih yang witan lagi kan. Nah, harta tadi ada nang kawam ada kamu menjadikan kayak orang tua nang asalnya artinya ada sugih nang kakak tadi. Ada nang ading nih menggeduh rambut itu rupanya berkah usaha. Karena menggeduh rambut Rasulullah berkah usaha. Oh, punya kuitan sugih kayak gitu. Menggeduh rambut Nabi tadi. Nah, bertambah-tambah harta sugih akhirnya. Sugih nang ading tadi. Sampai itu ha. Jadi saudagar kan. Meninggal dunia. Nah, kayak apa kisahnya lah rambut tuh entah dibuat kayak kubur kan. Ceritanya itu lah. Nah, pada urangnya kada alim kada. Mas sugih pemurah kira-kira lah. Berkah apa hartanya nih. Maka ada alim. Dia sudah dimakamkan orang. Dia kan juna ading ini sugih. Dia ada Tuhan. Sakalinya ada orang wali dapat alamat. Siapa hendak hajatnya dikabulkan, ziarahi kubur orang sugih itu. Nah, luai padanya si tuan wali ini memberkan ke masyarakat. Apa dia? Orang ziarahan. Niat ini ziarah kabul. Nah, berkisah ya pulang akhirnya rami kuburna orang sugih ini rami diziarahi orang. Nah, rahasianya, tadi apa? Menggeduh rambut Rasulullah. Nah, mungkin tuh dikubur tuh entah dibawa ke kubur kayak rambut Nabi itu nah. Orang sugih tadi diwasiatkan. Nah, itu ada ceritanya dari itu orang menggeduh rambut Rasulullah SAW. Padahal orangnya kada alim tapi berberkah hidupnya mulai hidup sampai ke mati. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Imam Qutbud Dakwah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata, syarrul fuqara'i man yawaddu annahu minal aghniyai wa khairul aghniyai man la yakrahu an yakuna minal fuqara'i. Nah, jadi kita ini hidup di dunia ini kan Allah Ta'ala kadang memandang putungan kita aja dipandang Tuhan, apalagi yang menyertai kita. Awal kita seikungan ini kan dipandang Tuhan. Apalagi harta yang menyertai kita kan dipandang Tuhan. Artinya orang bungas ada mesti dijamin surga oleh atau orang banyak dapat harta dunia pasti dijamin surga. Itu kan dipandang Tuhan. Tambah lagi amal ibadah kita pun kada jadi pandangan Tuhan juga. Nah, dipandang Tuhan apa? Ikhlas kadakah? Nah, niat kita baik kadakah? Itu dipandang Allah Ta'ala. Jadi artinya ibadah kita itu bernilai baik kalau kita ikhlas. Ibadah kita itu bernilai bagus kalau kita punya hati yang bagus juga, gitu kan? Nah, gitu. Jadi yang dipandang Allah adalah hati kita. Lalu bagaimana keadaan manusia? Ada yang fakir miskin, ada yang sugih. Ini kan sangat menonjol sekali penilaiannya bagaimana hatinya. Nah, maka di sini dipandang.
keikhlasan orang sugih kayak apa, keikhlasan orang fakir kayak apa, sehingga hatinya dipandang Allah Ta'ala. Maka kata beliau, sejelek-jelek orang fakir, kan sama sudah seorang sudah fakir, harta bibiya ada, bibiya mayo, tapi jahat. Nah, sama sakit di dunia, jahat pulang dinilai Tuhan. Sejahat-jahat orang fakir adalah orang fakir yang di hatinya hendak bener sugih supaya berpuas-puas lawan dunia intonya. Nah, orang fakir di hati itu berniat hendak benar di hati itu mencita-cita benar. Ya kayaknya aku disugih juga kayak si anu tuh. Pokoknya nyaman aku bisi mobil, bisi kendaraan, bisi rumah, bisi harta, fasilitas, macam-macam main aku di dunia nih cara benyaman. Nah, itu niatan banyak bisi dunia supaya berpuas-puas memakai dalam dunia tadi. Itu niatan di hati. Itu ujar Imam Al-Haddad sejahat-jahat orang fakir. Rugi inilah rugi kita nih. Sama sudah kadang menikmati dunia, dinilai pulang sejahat-jahat mana orang fakir. Nah, jadi kita tuh jangan terpesona ketika melihat orang lain bergelimang dengan harta. Bila kita ada hendak anak itu juga bisa. Kita tuh hendak di dunia ini hendak berpuas-puas saja, menikmati dunia, itu niatnya ada maka niat itu jelek. Wa khairul aghniyai man la yakrahu an yakuna minal fuqara'i. Dan sepaling baik orang sugih adalah orang yang kada gentar kalau dia jatuh miskin. Berarti harta itu ada dipandangnya. Harap tuh orang sugih kayak itu. Orang sugih kayak itu harap benar tak? Ada takutan jatuh miskin. Berarti kan orang itu murah nih. Ada kan seorang wali Allah Ta'ala sugih benar. Sidin. Seandainya harta semuanya itu nah, satu detiknya hilang semuanya diambil Allah Ta'ala, maka aku kada berubah hatiku. Gitu. Nah, itu kan artinya orang itu sudah bujur-bujur, mantap hatinya. Lalu ketika harta itu datang, kada mempengaruhi lawan diri. Luar biasa. Ya. Jadi karena di negeri akhirat itu ada kan orang tuh miskin, di dunia miskin, fakir. Tapi dikumpulkan Tuhan lawan orang-orang sugih yang pemurah. Nah, artinya menikmati surga orang sugih yang pemurah. Kelasnya kelas itu. Padahal seorang di dunia miskin. Kenapa? Oh, sekalinya diusut-usut, ternyata dia punya niat. Ketika melihat orang sugih, pemurah, lalu jadi hati, wah, aku sugih juga, kayak sidin tokoh, kayak sidin juga. Pokoknya membantu kebaikan-kebaikan, menyenangkan kepada masyarakat ini dan itu. Aku sugih, aku kayak sidin itu juga. Nah, kayak itu niatnya dipandang Allah Ta'ala, niatnya itu bujur. Ikhlas niatnya itu bujur. Artinya seandainya diberikan juga disegak itu jalan akan, maka niatnya itu disampaikan Tuhan walaupun ia kada pernah di dunia sugih nak itu. Tong nih kan, gara-gara niat yang baik, benar, jujur, ikhlas, maka niatnya itu disampaikan Allah Ta'ala di negeri akhir. Ada pulang orang tuh miskin di dunia, sakit, hartanya kan pencariannya, kehidupannya. Seakannya dikumpulkan lawan orang-orang sugih nang ahli maksiat. Orang-orang sugih nang atau maksiat Allah Ta'ala menggunakan harta kepada yang haram. Kenapa itu aja? Maka di dunia kada pernah kayak itu misalnya. Setelah diteliti, diitihi, misalnya ada punya niat hendak sugih, bila sugih nah kayak orang nama maksiat itu. Nah, bahayanya hati ini kan. Niat kita ini berbahaya kalau tak salah mandang. Nah, maka begitulah sejahat orang fakir adalah orang fakir nang hendak benar sugih untuk menikmati dunia. Maka kebalikannya, sebaik-baik orang sugih adalah orang sugih yang ada takutan jatuh miskin. Maksudnya apa? Dia tidak mencintai hartanya, lalu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan tanpa dia merasakan takut jatuh miskin gara-gara kata dia menginfakkan harta. Nah, inilah daripada ilmu yang disampaikan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad.
Semoga ada manfaat bagi kita semuanya dan kita amalkan, walaupun kita sedikit-sedikit mengamalkan yang kita harapkan, semoga yang kita amalkan itu menjadi amal yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ala dunia wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram sya'ulillahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammatna ma asrarna ma 'alanna wa ma anta 'alamu bi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين واجبات علينا وجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.